Apa saja sih dok jenis layanan atau perawatan nih atau treatment yang tersedia di Poli Medika Estetik RSUD Arifin Ahmad sendiri dok? Ya, layanan itu adalah konsul dengan dokter SPDPI-nya ya. Kalau treatmentnya berarti nanti kita akan melakukan tindakan, di situ ada facial ya, peeling, skin booster dengan vital injector ya. Nanti ada tindakan-tindakan untuk menginjeksi jerawat dan seperti tempat-tempat lainnya itu ada dilakukan di bagian dari Poli Medika Estetika seperti itu. Karena kan Poli Medika Estetika ini berproses untuk menjadi pusat layanan rujukan estetika di Provinsi Riau, sehingga nanti layanannya akan menjadi lebih lengkap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Nah, kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayahya. Tema kita kali ini adalah kita akan pengenalan Poli Medika Estetik RSUD Arifin Ahmad. Dan pastinya sudah kedatangan tamu spesial di samping Yolan, yaitu Ibu Dr. Herkamela SPDV. Beliau selaku dokter spesialis dermatologi, venereologi dan estetika RSUD Arifin Ahmad. Apa kabar dokter? Sehat. Baik ya dok ya? Baik. Nah ini karena dokter estetika glowing gitu ya, sampai silau gitu ya. Nah, kita kan tahu nih bahwa di RSUD Arifin Ahmad sendiri ya dok ya, ada poli utama reguler gitu ya, seperti penyakit dalam, saraf, anak ya, bedah, kulit kelamin, dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang nih ada yang baru nih, Poli Medika Estetik RSUD Arifin Ahmad. Nah, boleh nggak sih dok dijelasin sedikit nih dok, apa sih latar belakang didirikannya Poli Medika Estetik RSUD Arifin Ahmad sendiri dok? Oke, terima kasih ya Kak pertanyaannya. Tadi kan perkenalannya udah ya Kak ya. Panggil aja Dokter Mela Kak. Dokter Mela ya? Oke. Jangan panjang-panjang gitu. Oke. Ya. Jadi Kak, kenapa atau ada latar belakang dibikinnya atau dibuatnya Poli Medika Estetika di RSUD Arifin Ahmad, salah satunya adalah untuk mengakomodasi permintaan dari masyarakat Pekanbaru yang ingin tata laksana atau pelayanan atau perawatan kulitnya dengan dokter spesialis dermatologi, venereologi, estetika atau yang dulu disebut dengan SPKK gitu ya. Jadi kita harus terus mensounding, mengedukasi bahwa kepada masyarakat Pekanbaru bahwa spesialis dermatologi, venereologi, estetika itu sama dengan SPKK. Karena banyak yang bingung Kak, apa sih SPDVE? Kok nggak ada SPKK lagi? Padahal sebenarnya udah diganti SPKK menjadi SPDVE. Diganti ya dok ya? Diganti. Jadi kalau dulu kan kulit kelamin tanpa ada gelar estetikanya. Sekarang ada dermatologi, venereologi, dan estetikanya. Kompetensinya sama, cuman untuk mempertegas ada sambungan gelar di belakangnya gitu ya. Terus juga nanti juga adanya dokter spesialis dermatovenerologi dan tenaga profesional lainnya yang didukung oleh dari perawatnya yang terlatih, kemudian juga ada apotekernya, sama semuanya dilakukan di rumah sakit seperti itu. Harapannya kan karena kakak kan tahu ya, masyarakat Pekanbaru ini alhamdulillahnya kan sudah banyak yang ingin kulitnya itu sehat dan cantik. Jadi pengen glowing gitu ya dok ya, pengen sehat. Udah pintar-pintar semuanya Kak. Jadi udah cerdas, banyak pengetahuannya dari SD, usia SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah, ingin kulitnya itu cantik. Dan pengennya langsung sekarang yang pintar-pintar pengennya ke dokter spesialis dermatologi, venereologi, estetika. Iya benar. Nah harapannya dengan banyaknya permintaan orang tua pasien dan pasien juga yang untuk ketemu sama dokter venereologi estetikanya udah bisa langsung datang ke Poli Medika Estetikanya. Itu menjadi salah satu latar belakang didirikannya Poliklinik Medika Estetika di RSUD Arifin Ahmad. Berarti intinya karena permintaan dari masyarakat sendiri ya. Benar. Dan pastinya RSUD pengen kalau bisa lengkap gitu ya, semua keluhan masyarakat nih kita sediain di sini gitu ya. Nggak jauh-jauh ya. Benar. Dan mungkin kalau dari rumah sakit juga pasti trust masyarakat lebih tinggi gitu ya. Karena nih udah pasti dokter
dokter-dokter yang berpengalaman Iya. gitu ya. Kita tahu juga dok bahwa sekarang kan banyak klinik-klinik di luar sana yang ilegal gitu ya dok ya. Tapi kasih harga yang murce gitu ya, Iya, murah gitu ya. iya, Tapi iya. nggak tahu keamanannya dan Iya, segala macam gitu ya dok ya. benar. Nah dok, apa sih yang membedakan poli estetika di rumah sakit umum daerah nih, pemerintah gitu ya, dengan klinik kecantikan swasta di luar sana? Iya, bagus banget pertanyaannya kak ya. Karena banyak banget pasien-pasien yang nanya, emangnya ngapain dok ke RSUD? Kan sulit ya dok ya. Iya benar. Susah datangnya, apanya. Emang beda ya dok di RSUD estetiknya kita datang sama di swasta atau klinik yang langsung kita datang gitu ya. Karena perbedaannya kan kakak tahu dan masyarakat Pekanbaru juga udah tahu ya bahwa rumah sakit itu kan komprehensif pelayanannya. Jadi dia multidisiplin begitu ya. Jadi kalau di rumah sakit kita melakukan tindakan estetika, maka pasien akan merasakan aman dan nyaman karena apabila terjadi kejadian yang tidak kita harapkan, seperti itu ya, yang tidak diharapkan oleh pasien ataupun dokter, langsung ditangani pada saat itu juga. Karena kan rumah sakit juga ada IGD, ada dokter spesialis yang lengkap. Jadi apabila kejadian-kejadian seperti alergi yang kita tidak harapkan, tindakan-tindakan yang membuat pasien jadi akhirnya ada komplikasi atau apa yang langsung ditangankan. Beda sama dengan kalau kita ke klinik di poli yang tidak ada bagian-bagian pelayanan daruratnya. Benar. Itu terbatas sebenarnya. Terus yang kedua adalah perbedaannya kalau di rumah sakit karena kita sudah pelayanan komprehensif juga ada akreditasi. Jadi dokter-dokternya tentu sudah mempunyai kompetensi yang sudah terakreditasi dan sudah sesuai dengan pelayanan atau kompetensi pasien. Jadi pasien tidak akan ragu-ragu. Dokternya jurusannya lulusan apa ya? Benar. Apa? Jadi tidak meragukan kompetensi dari dokternya karena langsung ditangani oleh dokter spesialis dermatologi venerologi estetika atau SPDPI. Kalau di bagian klinik estetik kan sama dokter umumnya yang mempunyai pelatihan-pelatihan estetik yang lainnya. Terus yang ketiga adalah transparansi biaya. Orang kan kalau pengen ke dokter kulit itu atau pelayanan itu kan takutnya harganya mahal. Bener ya, dok, nih terus mahal nih pasti gitu ya. Terus nggak tahu nih harga konsulnya berapa ya, harga facialnya berapa ya, harga ini apa ada diskon nggak? Nah di rumah sakit ini alhamdulillahnya transparansi biaya ada. Jadi kan pasti ya, kalau rumah sakit itu pasti ada transparansi dari harga konsul, biaya obatnya, krimnya berapa, terus tindakannya berapa, semua ada terusnya. Dan itu tidak berubah-ubah secara ini ya, sesuai dengan tren daripada saat itu. Benar. Bedanya kalau sama klinik kan kita kan sesuai dengan pasar global. Apa yang tren pada saat itu harganya juga segitu, diskonnya juga segitu. Jadi maksudnya sesuai dengan tren pada saat itu. Jadi bisa berubah-ubah. Terus kemudian krimnya. Jadi kan banyak pasien-pasien ini yang meragukan dari krim racikan dokternya. Benar. Kalau di rumah sakit kan Kak, kalau kita ke Polimedika estetikanya kan alhamdulillahnya kan udah terpercaya lah karena dia ada apotekernya. Benar. Udah terakreditasi, nggak mungkin pakai bahan-bahan yang dulu abal-abal gitu ya. yang tidak kita harapkan menimbulkan efek samping, komplikasi dan serius gitu loh. Sudah ditangani. Jadi nanti ada isi-isinya juga, nggak akan disembunyikan isi. Maksudnya transparan lah isinya gitu loh. Dan dokter juga nanti akan, karena dokter SPDPE akan menyebutkan isinya, gunanya apa, ininya apa gitu loh. Akan diedukasi gitu ya. Edukasi benar. Kalau di klinik estetik kan ada racikannya gitu ya, susah untuk mengedukasinya. Mungkin itu adalah beberapa keuntungan atau perbedaan dari antara kita ke Polimedika Estetika di RSUD sama kita ke klinik estetik yang di swasta. Intinya lebih trust mungkin ya. Kalau yang biasanya di swasta mungkin ya nggak semuanya ada yang abal-abal gitu ya. Ada juga yang bagus, tapi lebih membangun trustnya lebih enak gitu kalau ke rumah sakit gitu ya, karena sudah terverifikasi semua dokternya gitu. Nah dok, siapa saja sih tim medis atau dokter spesialis nih dok yang mungkin terlibat di dalam pelayanan poli ini? Ada berapa dokter sih dok? Kalau kita di Polimedika Estetika RSUD Arifin Ahmad ini kita ada 5 orang. 5 orang, orangnya juga ya? Iya, 5 orang. Jadi nanti setiap hari Senin sampai Jumat dokternya 5 itu akan berpraktek setiap harinya gitu loh. Jadi dokternya itu dia yang mempunyai kompetensi bagian spesialis dermatologi venerologi estetika. Apabila pasiennya datang langsung ketemu sama dokter SPDPE-nya. Terus kemudiannya juga mempunyai perawat terlatih gitu ya. Perawat terlatih sama nanti juga ada alur untuk apotekernya, farmasinya. Karena kan di rumah sakit ya, semua sudah terakreditasi. Jadi nanti bagian-bagiannya itu ada dokter SPDPE,
perawatnya dan juga dari apotekernya. Oke, berarti sudah termasuk banyak ya untuk baru gitu ada 5 dokter yang menangani gitu ya. Benar-benar. Oke, nah dok, maaf dok. Nah, apa saja sih dok jenis layanan atau perawatan nih atau treatment yang tersedia di Poli Medika Estetik RSUD Arifin Ahmad sendiri dok? Kalau layanan jelas ya, layanan itu adalah konsul dengan dokter SPDVI-nya ya. Kalau treatmentnya berarti nanti kita akan melakukan tindakan, di situ ada facial ya, peeling, skin booster dengan vital injector ya. Nanti ada tindakan-tindakan untuk menginjeksi jerawat dan seperti tempat-tempat lainnya itu ada dilakukan di bagian dari Poli Medika Estetika seperti itu. Karena kan Poli Medika Estetika ini berproses untuk menjadi pusat layanan rujukan estetika di Provinsi Riau, sehingga nanti layanannya akan menjadi lebih lengkap lagi. Oke, ternyata udah lengkap juga ya dok ya, di sana sendiri facial, peeling dan lain-lain. Dok, seberapa penting sih kita konsultasi dulu sebelum treatment? Kadang nih dok ada beberapa, kadang ada ke klinik juga gitu ya, udah langsung tindakan aja gitu. Ternyata sebenarnya konsultasi itu penting gitu untuk mungkin mereview dulu kulit kita seperti apa dan segala macam gitu dok. Benar Kak. Kadang-kadang pasien itu pengennya cepat. Iya, langsung aja gitu ya. Langsung datang, tindakan, benar. krim gitu. Jadi waktunya nggak lama-lama. Karena kita konsultasi itu sebenarnya membutuhkan waktu 15 menit ngobrol gitu ya. Karena itu paling penting banget. Paling penting ya dok ya. Karena kan kita harus ketemu sama dokternya. Dilihat jenis kulitnya. Apa penyakit kulit yang terjadi pada kulit kakak ini, misalnya pasiennya gitu. Apakah tipe kulitnya itu bagian ada jerawat. Jerawatnya pun kita lihat derajatnya. Kalau kita ke dokter kulit atau ke spesialis, kita harus derajatnya tahu. Derajat ringan, sedang, atau berat. Ada derajat-derajatnya dok ya? Derajat-derajatnya, sama tahu nih. Fleknya juga, melasma, ringan, sedang, atau berat. Flek hitam di wajahnya. Terus kulitnya kusam gitu ya, ada bopeng dan lain-lain. Itu kan adalah yang harus dikonsulkan ke dokternya. Itu wajib dikonsulkan. Kemudian nanti di tata laksana juga atau diwawancara juga alergi-alergi, riwayat alergi. Karena itu penting banget. Ya, biasa ditanyain alergi apa gitu ya. Ya, konsultasi itu penting sekali. Terus kemudian tindakan apa yang akan dilakukan dengan penyakit atau keluhan kakak saat ini. Nanti akan dilakukan konsultasi, dia akan edukasi pasiennya. Kita akan melakukan tindakan untuk dengan kulit ibu ini, pilih jenisnya apa, berapa kali sebulan, dan tata laksana selanjutnya apa aja. Jadi pasien itu merasa, oh informasinya lengkap, jadi lebih tahu edukasinya, terus jadi tidak ngawur gedung bingung gitu. Benar-benar. Ngapain ya? Akan lagi ya pilihnya. Jadi terus saya juga dari beberapa pasien ada yang menentukan, oh ini alerginya ini, saya nggak bisa pakai peeling yang jenis ini. Karena masyarakat sekarang pintar-pintar banget. Jadi kita harus berdiskusi dengan pasien, oh riwayat alerginya ini, alerginya ini. Tipe jerawatnya apa, sudah pernah diobatin apa saja. Supaya kita tahu riwayat pengobatan dan lain. Maka konsultasi itu sangat diperlukan sebelum melakukan tindakan pada pasiennya. Jadi nggak salah tindakan gitu ya dok ya. Yang mungkin sebelumnya dia dilakukan pakai obat ini, kalau ditimpa lagi takutnya dengan dosisnya sama, makin ini gitu ya. Benar-benar. Iya, derajat berat dikasihkan dengan dosis ringan, tidak cocok jadinya. Gitu ya. Nah dok, kita tahu nih banyak masyarakat yang ragu nih akan keamanan bahan nih kalau di klinik gitu ya dok ya. Nah bagaimana sih RSUD Arifin Ahmad sendiri menjamin nih keamanan produk, serum ataupun obat-obatan yang digunakan ketika treatment dan lain-lain gitu? Karena kan orang udah pintar-pintar. Dok. Google dan nyari ya. Benar-benar diberikan dokter apa aja isinya. Chat GPT gitu. Itu nggak bisa kita hindari. Benar-benar. Kita harus beradaptasi dengan zaman sekarang yang serba infonya itu ada semua. Jadi kita kalau misalnya datang ke RSUD, itu yang pertama kali, krim racikannya gimana ya? Gitu ya kan? Apakah krim racikannya ini ada mengandung zat-zat kimia yang akan memberikan efek samping untuk pasiennya? Buka lebih tipis, itu kekhawatiran pasien ya. Paling sering, dok saya nggak mau ke dokter pilih, nanti dia kulitnya makin tipis, obatnya gimana gitu. Alhamdulillahnya kalau kita ke RSUD, berarti kita kan tahu ya kalau itu sudah dilindungi atau sudah jelas isi-isi obatnya. Jadi udah ada BPOM-nya, racikannya oleh dokter SPDVE, dan semua rumah sakit udah akreditasi. Jadi krimnya itu tidak mungkin akan melebihi dari dosis yang
harus dibutuhkan oleh pasiennya. Karena kan Oke. kita sesuai dengan kebutuhan pasien, tidak berlebihan gitu ya, tidak berlaku kekurangan, maksudnya jadi pas sesuai dengan dosisnya. Jadi kalau untuk keamanan racikannya itu alhamdulillah aman gitu. Aman ya, Dok, Karena ya? di RSUD ya. Iya, benar. Rumah Aman sakit dikawal loh rumah ini. sakit ya. Beda kalau sama kita praktek sendiri Iya, kan beda benar, ya. Kita kan benar-benar. pengawasannya semua mandiri. Iya. Kalau di RSUD udah ada tim-timnya untuk pengawasan obatnya. Iya, gitu. yang jelas lebih trusted gitu ya, Dok, Iya, ya. benar-benar, Oke. benar. Nah, kalau untuk prosedur keamanan dan edukasi medis nih, Dok, bagaimana sih alur pelayanan nih bagi pasien baru yang mungkin ingin melakukan perawatan untuk pertama kalinya, Dok? Iya. Nah, itu tuh yang menjawab yang pertanyaan yang sebelumnya itu kan masyarakat itu malas ya ke RSUD ya. Iya, Dan ngantri panjang ya. Iya, parkirannya. Iya lagi. Apa namanya antriannya Iya, panjang. benar-benar. Karena sudah tertanam gitu ya Iya. di pikiran masyarakat Pekanbaru ini bahwa berobat ke RSUD ini pasti rempong. Iya. Pasti ribet gitu loh. Dan alhamdulillahnya rumah sakit RSUD ini sudah membuat poliklinik medika estetika eksekutif Oke. di gedung baru ya di lantai 1. Pasien nggak akan mungkin rempong, datang parkirin mobil terus langsung ke lantai 1. Langsung ke lantai satu, oke. Parkirin mobil atau motor dan langsung aja ke lantai 1. Habis itu di situ di lantai 1 nanti pasien akan ketemu langsung sama meja admissionnya atau Oke. pendaftarannya. Langsung daftar di situ, di saat di tempatnya di situ juga pendaftaran di situ. Habis itu langsung diantar ke polinya. Oh, langsung diantar ya. Dan Oke. semua dikawal oleh perawat Oke. gitu ya. Jadi itu teman perawat. Jadi lebih gampang berbeda sama pasien yang bukan umum gitu loh. Ini kan yang jatuhnya umum. Iya. Semua difasilitasi. Jadi pasien tidak akan bingung, gampang banget. Terus kemudian waktunya juga ringkas, singkat gitu ya. Dan satu lagi pasien akan nyaman. Iya, Karena benar. di situ akan dituntun sama perawatnya langsung. Nanti akan dipanggil ke ruang dokter, ditemani, nanti akan duduk lagi, obatnya nanti diambilin, nanti baru dikasih ke pasien. Oke, Seperti berarti itu. dilayani lah dari datang Iya, sampai selesai sampai gitu ya, Dok, ya? selesai. Iya, Oke. itu perbedaannya sama yang lainnya. Jadi jangan bingung gitu ya kalau Iya. datang, takutnya ngantri, nggak ngantri Nggak gitu. ngantri sama sekali. Kita jamin nggak ngantri Langsung panjang ke gitu lantai ya. 1 di gedung baru. Oke, lantai Ah. 1 di gedung baru ya, Iya, Dok, ya? lantai 1 di gedung Oke. baru gitu. Nah, bagaimana sih, Dok, Poli Estetika RSUD ini menangani kasus penuaan dini atau masalah kulit sensitif yang sering dialami masyarakat Riau akibat faktor cuaca? Kita tahu ya, Dok, ya, bahwa Riau ini kan panas ya, Dok, ya. Kalau netizen bilang panas berdengkang gitu. Iya, ya. Jadi tuh kayak kulit kita tuh kering, kadang berminyak gitu ya, Dok, ya. iya. Gimana sih sebenarnya penanganan yang tepat untuk kulit-kulit anak-anak Pekanbaru ini, Dok? Iya, panas Iya, banget, Kak. panas. Aduh, kita akui, kita sebagai orang Pekanbaru kok makin lama makin panas. Iya, bener Kita dong. lahir di Pekanbaru, dulu rasa nggak sepanas ini. Iya, kan bener. di atas 35 Bener. gitu. Makin lama makin membuat pori-pori kita makin membesar. Jerawat kita Berpengaruh makin ya, Dok, ya? radang. Yang ada flek makin hitam dia. Terus penuaan dini, keriput-keriput kecil di Iya. sudut mata ya, di Oh garis iya, pantesan, Dok, udah ada nih, Dok. Masih muda loh ya, tapi karena karena itu kan, karena panas. Benar, kan, benar. Matahari panas banget ya. Jadi itu nanti pada saat kita datang, Iya. nanti kita konsul. Nah, di situ konsul pengenalan kulitnya. Nanti oke. diedukasi sama dokternya. Ibu pasiennya kulitnya sensitif ya, maka bahan-bahan yang diberikan itu adalah untuk yang nyaman untuk kulit sensitif. Tidak akan diberikan dosis tinggi yang bikin kulit sensitifnya makin jadi gitu ya, iritasi. Kalau kulit Iya. sensitif itu paling takut adalah kulit kita merah. Merah, iya benar, Dok. Sensitif gitu ya, makin kering ya kan, nggak lembab dan lain-lainnya. Itu nanti dikonsulkan. Nanti Iya. akan diberikan treatmentnya sesuai dengan penyakit yang kulit sensitifnya. Oke. Sama dengan penuaan dini ya. Penuaan dini itu ada penuaan kulit itu yang keriput yang paling sering dan lain-lainnya, kita akan memberikan sesuai dengan treatment penuaan kulitnya gitu Oke. loh. Mm-mm. Berarti intinya dikondisikan lagi ketika Iya. konsultasi tadi ya, Dok, ya. Diberikan krim, Mm-mm. kemudian nanti dilakukan treatment, Iya. sama nanti ada obatnya. Kan bisa ya. Oke, oke. Mm. Nah, di poli estetik sendiri nih, Dok, apakah semua tindakan di poli ini murni untuk estetika nih, Dok, atau kecantikan? Atau ada yang lain gitu? Iya, kalau misal polimedika estetika ini murni untuk kecantikan. Kecantikan ya, Dok, ya? Estetikanya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin poli eksekutif atau poli utama dari RSUD itu, karena kan banyak tadi ya, Iya. Kakak bilang tadi itu termasuk polimedika estetika. Nah, polimedika estetika itu khusus kecantikan sama perawatan kulit. Seperti jerawat, akne, terus kemudian melasma, flek hitam, penuaan skin aging tadi ya, sama nanti kulit kusam gitu ya,
untuk tindakan-tindakan yang merawat versi kulitnya. Tetapi selain polimedika estetika juga didampingi dengan poli kulit yang utamanya. Seperti yang Kak bilang, supaya nanti berdampingan, bukan hanya polimedika estetika, tapi nanti ada poli umum dari dokter spesialis dermatologi, venerologi estetika untuk melayani penyakit-penyakit yang bukan kecantikan. Jadi berbarengan jadwalnya gitu ya. Jadi nanti polimedika estetika sama poli umum yang dermatologi venerologinya gitu. Dok, kita tahu bahwa kalau klinik kecantikan gitu kan identik dengan harga yang mahal gitu ya dok. Kadang kan kayak skin booster berapa juta gitu kan, agak-agak serem gitu dengannya. Bagaimana sih dok dengan kisaran harga perawatan di RSUD Arifin Ahmad sendiri? Apakah ramah di kantong masyarakat umum nih dok? Bisa nggak sih rakyat-rakyat seperti kita gitu? Iya. Kalau dilihat kakak yang cantik ini kayaknya udah banyak perawatan. Udah banyak safari-safari. Kita tahu harganya berarti ya. Berapa juta gitu. Iya, dibandingkan antara klinik satu klinik. Iya, benar dok. Karena kita di RSUD Arifin Ahmad, di RSUD, maka polimedika estetikanya tentu harganya lebih ramah di kantong. Benar. Ya, karena dia taruh polinya itu di dalam RSUD. Tentu kita tidak menaruh harga seperti kita di klinik swasta lainnya, begitu ya. Jadi semua harganya itu sudah diatur oleh RSUD gitu ya, dan harganya itu sangat ramah di kantong seperti itu. Untuk facial, peeling dan lain-lain, krim, konsul ke dokternya itu insya Allah sesuai dengan dan bisa digapai oleh semua lapisan masyarakat. Gitu, ya. Oke, berarti intinya worth it ya, ramah di kantong, dan siapapun insya Allah bisa ya datang ke RSUD Arifin Ahmad sendiri. Nah dok, mitos atau salah kaprah apa nih yang paling sering dokter temui di masyarakat terkait perawatan estetika medis? Kadang nih dok, ada beberapa pasien ya yang kadang udah hancur baru datang ke dokter gitu ya dok ya. Awalnya dia coba misalnya filler apa-apa di tempat yang mungkin abal-abal, akhirnya perbaikinya baru datang ke dokter. Padahal mungkin kalau datang ke dokter di awal nggak akan terjadi seperti itu gitu ya dok ya. Iya, benar-benar Kak. Karena masyarakat sekarang kan ini ya, pengennya instan kan. Instan gitu ya dok ya. Kalau ke dokter kulit tuh kok lama ya gitu. Iya, benar-benar. Kadang-kadang pengen cepet lah gitu loh. Karena ada mitosnya. Mitosnya itu adalah krim racikan itu dapat menyehatkan kulit atau mencantikkan kulit dalam waktu seminggu. Iya, kadang ada gitu dok. Karena mitosnya itu krim racikannya itu cepet. Padahal faktanya itu adalah kulit kita itu kan beregenerasi ya. Iya. Berganti sel kulit baru dalam waktu 14 sampai 28 hari. Jadi kan dia butuh proses. Dia butuh proses untuk sampai dia kulitnya itu mencapai kulit sehatnya. Jadi krim racikan itu tidak membuat dalam waktu instan menjadi kulit lebih glowing, lebih sehat, jerawat ininya gitu loh, jerawat hilang gitu. Iya. Karena semuanya faktanya bahwa semua itu berproses, tidak ada instan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Iya benar, itu yang berproses ya dok ya. Iya. Terus yang kedua adalah kalau pakai krim dokter itu ketergantungan. Iya, kan? Banyak yang bilang gitu sih dok ya. Padahal sebenarnya kulit itu kan membutuhkan nutrisi, membutuhkan perawatan gitu lah, supaya karena kan kakak tahu kan dia Pekanbaru ini panas banget. Benar. Tentu polusi dan lain-lainnya, matahari ya kan kak, terus usia, kan ada kejadian-kejadian alami di wajah kita ini. Kerutan itu kan alami kak, dan flek itu kan misalnya alami, proses alami yang diakibatkan oleh lingkungan kita menjadi ada flek hitam. Itu kan semua proses itu kalau kita kasih dengan nutrisi yang baik itu akan berjalan. Iya. Nah kalau kita hentikan nutrisinya itu, perawatan kulit itu akan berjalan lagi proses alami itu. Jadi sebenarnya bukan karena ketergantungan kulit rusak, tapi karena memutuskan nutrisi dan perawatan ke kulitnya itu yang membuat kulit kita bereaksi balik seperti semua proses awalnya. Mungkin efek samping serius atau ekstrim itu apabila krim racikannya itu di dalamnya ada racikan yang bikin kita kalau putus itu makin jago, makin parah gitu. Krim-krim ilegal. Ilegal, iya benar dok. Merkuri yang kayak sekarang ya dok. Iya. Jadi kan kalau kita putus langsung ada efek ekstrimnya gitu. Iya benar-benar. Tapi kan kalau yang mitos tadi ketergantungan salah ya, jadi faktanya seperti itu. Nah, apakah harus seumur hidup? Iya, seumur hidup kita pakainya, tapi dengan dosis yang rendah gitu loh. Karena kalau kita maintenance dosis rendah, kan ada dosis rendah, dosis sedang, sampai dosis tinggi. Nah, kita pakai dosis rendah untuk maintenance-nya gitu loh. Tujuannya supaya apa? Yang tadi proses alami itu kita
pelankan prosesnya seperti itu ya. Benar. Bukan kita menghilangkan prosesnya, tapi memelankan atau menunda prosesnya. Seperti itu ya Kak ya. Karena kalau yang instan itu kadang ini agak shock juga ya, kok tiba-tiba glowing. Ternyata efeknya bisa kayak menghitam gitu ya dok ya. Benar. Efek sampai ekstrim ya kan. Karena apa ya? Dan nggak bisa balik lagi biasanya dok ya. Susah ya dok ya. Terus yang ketiga adalah mitosnya, kalau perawatan kulit itu hanya cewek saja. Iya. Kalau cowok itu berarti ke cewek-cewek. Iya benar, kemayu gitu ya. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Itu kan itu mitos ya. Iya. Makanya bahwa kesehatan kulit ini bisa didapatkan untuk pria dan wanita. Benar. Tapi sekarang di klinik itu udah banyak laki-laki yang udah pintar-pintar. Mereka itu nggak pengen glowing, tapi saya pengen sehat. Iya. Mereka carinya sehatnya. Misalnya kalau berjerawat, saya jerawatnya pengen sehat. Saya nggak perlu kayak perempuan putih, tapi saya pengen sehat. Nah, begitu loh. Benar. Jadi sebenarnya faktanya bahwa kesehatan kulit itu atau perawatan kulit itu bisa untuk pria dan wanita. Begitu loh. Oke, kita tahu juga bahwa sekarang tuh udah banyak laki-laki yang teredukasi ya dok ya. Kesehatan kulit malah kadang tuh kalau di klinik mungkin kalau istrinya ikut treatment, dia ikut treatment juga gitu ya. Sama-sama. Kalau dulu kan mungkin laki-lakinya nunggu aja gitu ya. Sekarang udah mulai aware sama kesehatan kulit gitu ya dok ya. Karena edukasi kita adalah, Bapak mau kulit sehat nggak? Iya. Gitu. Oh mau banget. Jadi rata-rata di edukasi di Google yang lain kulitnya sehat, bukan kulit cantik. Iya. Kalau kita perempuan jadinya cantik. gitu Kalau ya. laki-laki pengennya jadi sehat gitu ya. Terus ya begitu jadinya. Ada beberapa mitos yang paling sering ditanyakan ke dokter spesialis. Dok, ini ada beberapa mitos dan fakta nih ya. Nah, benar nggak sih dok, semakin sering skincare ini dipakai semakin cepat hasilnya? Kadang kan kita tahu bahwa sekarang di marketplace sudah banyak nih dok jual-jual skincare gitu yang mulai dari moisturizer dan segala macam gitu. Apakah pemakaiannya tuh harus sering-sering dipakai biar nampak atau sebenarnya ini udah waktunya pagi malam ya udah pagi malam aja gitu? Iya. Tahu nggak kalau di poli itu ya? Kalau kita ke dokter itu, rata-rata pasien itu melihatkan hasil kiriman dokternya. Jadi kita sama-sama melihat isi kandungannya. Iya, benar. Dok, ini nih kandungan saya baca nih satu-satu. Jadi kita berdiskusi isi dari kandungannya. Jadi kandungannya itu yang kita akan mengedukasi. Oh, kalau dengan dosis segini, kakak nggak bisa sering-sering dipakai. Karena bisa menjadi iritasi. Gitu. Kandungan-kandungan yang zat aktif yang bisa dipakai malam tidak boleh dipakai pagi. Tidak boleh jadi 3 kali sehari, hanya 1 kali sehari. Tapi kalau kandungannya cuma sekedar basic gitu ya, itu bisa dipakai untuk pagi sama malam, sunscreen malamnya. Karena kan siang pakai, sore pakai gitu ya. Biar cepat glowing, nggak gitu ya dok ya? Benar. Jadi sesuai dengan apa isi kandungannya. Rata-rata jadi kami itu berdiskusi lewat HP kan? Karena saya melihat isi kandungannya, jadi kita diskusi lewat HP, mereka menunjukkan kandungannya, ini dok kandungannya, saya boleh nggak pakai 5 kali sehari? Saya boleh nggak pakai 3 kali sehari? Ya kan? Tapi kan kita tetap mengedukasi pasiennya itu sesuai dengan apa yang kita pelajari dan berikan kepada pasiennya. Benar. Nah dok, sekarang kan juga banyak nih ya di marketplace seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain gitu ya dok ya. Produk-produk yang viral nih, itu aman nggak sih dok digunakan, dan gimana sih cara mungkin dokter mengedukasi bahwa harus tetap melihat nih kandungannya dan segala macam gitu ya, karena kan ada yang satu paket cuma 100.000 gitu kan kita takut juga ya dok ya. Iya kak, itu banyak banget. SMP. Iya benar. Tapi kita nggak bisa membendung itu. Benar. Kita tidak bisa menstopkan itu. Kita tidak bisa menstopkan barang-barang yang beredar di pasaran sekarang kak. Karena memang itu tuh akan terjadi juga di kemudian hari. Maka kami dokter tentu harus beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan itu. Yang viral-viral itu asal dia BPOM dan isi kandungannya cocok, nggak apa-apa, boleh dilakukan. Ya? Jadi biasanya kalau dok saya pakai merek ini dok, ini paling terkenal banget. Oh ya udah, mana kandungannya? Jadi kita tidak akan membatasi pasien apabila kandungannya itu sesuai dengan kebutuhan kulit pasiennya. Ya, seperti itu ya. Biasa kan kalau dulu nggak boleh, kamu nggak boleh beli itu. Iya benar. Karena gitu kan, karena itu tidak sesuai dengan resep dari dokternya. Kamu belinya bebas kan, kata dia gitu. Biasanya gitu ya kalau zaman-zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa kita membendung gitu. Kita nggak bisa menstop anak SD, anak SMP, SMA, yang lainnya itu membeli obat-obatan. Yang paling penting adalah BPOM. Kandungannya mana? Sini saya lihat dulu. Kalau sesuai lanjutkan saja, begitu ya. Banyak edukasi-edukasi yang kita harus beradaptasi dengan zaman sekarang. Benar. Gitu. Karena sekarang kan apa-apa di marketplace gitu belanjanya ya dok ya. Berarti dari dokter sendiri pun nggak
menyarankan untuk nggak pakai gitu ya. Iya. Kalau misalnya sejauh ini masih aman kandungannya dan BPOM, halal dan lain-lain itu aman lah ya. Benar Gitu sekali, ya. Yang Kak. penting cara penggunaannya mungkin jangan terlalu berlebihan ya dok ya. Disodorkan ke dokternya apa aja kandungannya. Gitu. Ya. Oke, dok, apa visi jangka panjang nih dok dari Polimedika Estetik RSUD Arifin Ahmad sendiri untuk pengembangan dunia wisata medis atau medical tourism di Provinsi Riau sendiri dok? Kalau kita ngomongin Polimedika Estetika di RSUD, pasti orang nanya nih, mau kemana arahnya? Iya. Karena kan kalau klinik estetik yang swasta, arahnya komersil, mencari keuntungan yang seuntung-untungnya. Iya benar. Kalau visi jangka panjang Polimedika Estetika itu adalah menjadi pusat layanan rujukan se-Riau ini untuk supaya pasien itu mendapatkan pelayanan estetika itu semuanya di RSUD, jadi pusat layanan rujukannya. Karena kita RSUD ini kan komprehensif begitu ya, dan juga menekan permintaan pasien atau keinginan pasien untuk keluar gitu ya. Iya benar. Jadi jangka panjangnya supaya pasien itu jangan jauh-jauh mencari kesehatan kulit atau perawatan kulitnya, sehingga cukup datang ke RSUD, jangan jauh-jauh untuk mencapai atau mendapatkan pelayanan perawatan kulitnya. Oke, seperti tagline-nya nggak perlu jauh untuk sembuh ya dok. Iya benar-benar nggak perlu jauh. Kemarin udah ada beberapa podcast juga ya. Iya. Tagline-nya nggak perlu jauh untuk sembuh, cukup ke RSUD Arifin Ahmad aja di Riau ada, Pekanbaru ada gitu ya dok ya. Oke, kita udah membahas banyak ya dok ya mengenai Polimedika sendiri ya dok ya. Nah ini dok, bagi masyarakat yang ingin berkunjung atau berkonsultasi, kapan sih jadwal operasional Poli dan bagaimana cara menghubungi atau mendaftar? Silakan dok. Jadi kalau masyarakat Pekanbaru yang mau datang ke Polimedika Estetika di RSUD Arifin Ahmad, silahkan datang ke Polinya di lantai 1 Gedung Baru RSUD Arifin Ahmad dari hari Senin sampai Jumat, dimulai pukul dari jam 10 sampai dengan 14 gitu ya. Nanti di situ akan dilayani full dari kedatangan sampai dengan pulangnya pasien. Oke. Nah yang terakhir lagi nih dok, apa pesan sehat dan cantik yang ingin disampaikan kepada seluruh sobat Diskominfotik Provinsi Riau? Udah jauh ya, udah terakhir ya kayak. Terakhir ya. Pesannya adalah yang penting cantik itu kulit yang sehat ya. Terus kemudian skin aging itu pasti, tapi kita bisa menundanya seperti itu. Jadi semua proses alamiah yang terjadi pada kulit kita itu bisa kita hambat dengan perawatan dan juga nutrisi ke kulit kita seperti itu. Baik, dokter terima kasih banyak dok udah di penghujung podcast nih ya. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk dokter Herkamela SPDVE yang sudah sharing nih banyak hal seputar Polimedika Estetik RSUD Arifin Ahmad sendiri. Semoga apa yang dokter sampaikan menjadi ilmu dan wawasan baru juga nih dok. Informasi baru juga nih untuk sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Semoga episode kali ini bikin kita makin paham nih kalau merawat kulit itu bukan cuma soal tampil glowing ya dok atau ikutin tren aja, tapi juga soal kesehatan dan dilakukan dengan penanganan yang tepat. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan nih seputar kesehatan kulit atau tertarik mau konsultasi, jangan ragu ya cari informasi dan datang ke Polimedika Estetik RSUD Arifin Ahmad ya dok ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan, jaga kulit, dan ingat, glowing itu bonus, tapi sehat itu goals utamanya. Benar ya dok? Iya benar. Nah, jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Dan jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Mela. Ya.